Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Halo juga kepada Beat listener ya, pendengar radio Beat di seluruh dunia. Hari ini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh yang kontroversial ya di era wabah corona. Pertama tentu adalah Fajrul Rahman ya. Dia dulu dikenal sebagai aktivis anti korupsi. Itulah Fajrul Rahman, dan teman-temannya sangat mengagumi dia sebagai orang yang kritis ya terhadap kekuasaan di masanya. Fajrul Rahman, semua orang mengenal aktivis 98 yang sangat kritis ya terhadap kekuasaan dan relasinya yang penuh koruptif. Tetapi kemudian kita lihat dia terkooptasi ya. Oleh siapa? Oleh kekuasaan sekarang. Dan kita lihat peran-peran kesejarahan dari Fajrul Rahman berbeda ketika kapal Indonesia bocor di mana-mana dengan sekian triliun di lembaga anu, sekian triliun di lembaga anu. Tetapi Fajrul Rahman sunyi, senyap, tidak bersuara, kecuali dia menyuarakan tentang corona dan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tetapi mega korupsi dia tidak pernah sentuh ya. Dia seakan mati rasa sekarang. Itulah Fajrul Rahman. Yang kedua tentu Luhut Binsar Panjaitan sebagai orang yang kontroversial setelah Fajrul Rahman. Mengapa kontroversial? Dalam waktu 10 tahun menurut data resmi, kekayaannya dari 7 miliar hampir menjadi 700 miliar, terjadi 90 kali lipat dari kekayaan awal sebagai pejabat publik. Kita tentu ingin tahu bagaimana kiat-kiat Pak Luhut ya menggapai kekayaan yang demikian besar ketika menjadi pejabat publik. Coba Pak dibagi caranya, kiatnya mengumpulkan kekayaan dengan cara yang legal. Tentu ini satu prestasi besar bagaimana seorang pejabat publik itu bisa ya mengumpulkan kekayaan pada level yang fantastis ya. Itulah Luhut Binsar Panjaitan. Yang ketiga tentu adalah Ali Mokhtar Ngabalin. Dia sangat kontroversial dulu, dia mengecam ya Bapak Jokowi ketika dia ada di blok Prabowo, tapi sekarang dia tanpa sungkan, tanpa malu berada di satu blok yang dulu pernah dia kecam, dan kemudian dia menjadi orang yang sangat setia membela tuannya dan semacam apa ya, melakukan produksi kata-kata dan intelektual yang sangat sarkastis ya terhadap lawan-lawan politik dari blok istana. Itulah Ali Mokhtar Ngabalin. Yang berikutnya tokoh yang kontroversial tentu adalah Adian Napitupulu ya, seorang aktivis 98 yang kemudian masuk dalam sebuah partai besar dan kehilangan daya-daya kritisnya terhadap kekuasaan. Kekuasaan adalah nikmat. Dan ketika diskusi, Adian Napitupulu selalu melakukan ekspresi-ekspresi intelektual seperti ketika dia masih di jalanan dulu. Jadi gayanya tidak berubah. Dan itu dia memancing ya, memantik lawan-lawan bicaranya untuk selalu melakukan side argumen atau argumen tandingan, karena dia selalu melontarkan ekspresi intelektual yang sangat kontroversial. Itu keempat ya. Kelima siapa lagi ya? Banyak kontroversial seperti yang sekarang hilang adalah Ruhut Sitompul ya. Ruhut Sitompul pindah-pindah partai dan dia selalu ya semacam mengagung-agungkan, dulu dia mengagung-agungkan SBY dan juga kemudian dia mengagung-agungkan Jokowi. Tapi ketika dia tidak punya posisi politik dan tidak ada lagi tuan yang diagungkan, dia seperti hilang ditelan angin. Tetapi ketika dia lekat dengan kekuasaan, orang itu menaruh satu kritik-kritik yang tajam kepada Luhut yang sepertinya tidak memiliki integritas pribadi, tergantung kepada siapa sekarang orang-orang atau pihak yang menjadi tuannya. Jadi hendaknya pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil ya dalam
dalam sejarah politik Indonesia modern, hendaknya yang dipentingkan adalah bukan kontroversi dari seseorang itu ya. Apa yang dicari? Kemungkinan hanya dua, posisi politik atau melekat pada kekuasaan, kemudian posisi-posisi sosial yang lebih istilahnya lebih mulia dalam tanda petik ya, ketika melekat pada kekuasaan. Padahal yang diperlukan adalah bukan posisi-posisi yang semu, tetapi yang kita perlukan dari seorang tokoh publik adalah integritas pribadi, satu kata dengan satu perbuatan ya. Itulah yang bisa kita petik ya, pelajaran moral dari orang-orang yang dihadirkan oleh Tuhan ke panggung sejarah politik Indonesia modern. Jadilah orang yang memiliki integritas pribadi meskipun badai datang begitu besar, dan jangan sekali-sekali mempertahankan kontroversi dan menjual integritas pribadi hanya karena kita sedang berkawan dengan kekuasaan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.